One, two, three, let's go! Hai semua, kenalin aku Sabira, aku dari SMA Negeri 4 Bandung, dan saat ini aku menduduki kelas 12 IPS 1. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai banyak hal di podcast kali ini. Sebelum itu, kalian pernah dengar gak sih satu kalimat ini? Kalimat ini diutarakan oleh Najwa Shihab dan dia berbicara bahwa seumur hidup membebaskan diri dari sistem patriarki, benteng terakhir perlawanan terhadap globalisasi. Nah, dari kalimat tersebut mencerminkan nih kalau kita ini sekarang lagi berada di era globalisasi. Hari demi hari teknologi semakin berkembang dengan sangat teliti. Globalisasi itu sebenarnya apa sih? Globalisasi ini adalah kata yang diserap dari frasa global yang berarti meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi ini adalah proses masuknya sesuatu ke ruang lingkup dunia. Ya, kita sendiri nggak bisa memungkiri sih bahwa globalisasi ini salah satu hal terbesarnya adalah terpengaruh oleh iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebenarnya banyak banget faktor yang menyebabkan kenapa sih iptek ini bisa jadi salah satu pendorong globalisasi. Kalau aku sih lihatnya dari sudut pandang aku nih, di antaranya karena adanya penemuan-penemuan baru. Contoh lebih dekatnya dengan kita adalah penemuan gawai atau handphone yang dapat mempermudah komunikasi. Tapi nih, apakah di balik itu semua iptek ini cuma punya dampak positif? Tapi ternyata nih, kita bakal bisa bahas itu dan menjawab pertanyaan itu dengan cerita kita kali ini yang akan bercerita mengenai dampak positif dan negatif iptek di era globalisasi. Yuk kita dengerin. Oke, karena kebetulan aku ini adalah seorang pelajar dan kali ini aku akan bahas dampak tersebut dalam sudut pandang kacamata aku di bidang pendidikan. Pendidikan itu sadar gak sadar sih selalu mengalami perubahan. Banyak hal yang berbeda dari ketika kita masih SD, SMP, atau bahkan SMA gitu. Globalisasi ini memberikan dampak positif serta dampak negatif dalam berbagai bidang. Salah satunya bidang pendidikan yang akan aku bahas kali ini. Nah, mungkin di sini udah pada penasaran gitu ya. Apa aja sih dampak negatif dan dampak positif globalisasi di bidang pendidikan itu? Dampak positif globalisasi di bidang pendidikan. Tentu yang pertama adalah mempermudah akses informasi, mulai dari mencari materi pelajaran hingga profil sekolah atau universitas. Aku akan berbincang sedikit mengenai pengalaman aku gitu, yang aku rasakan. Dulu aku tuh nggak tahu sama sekali SMA Negeri 4 Bandung itu di mana. Bentuk SMA Negeri 4 Bandung itu kayak apa, itu aku nggak tahu sama sekali gitu. Tapi ketika aku megang handphone, aku searching di Twitter, aku searching di Google, Instagram, oh ternyata SMA Negeri 4 Bandung tuh kayak gini. Aku semakin mengenal gitu SMA Negeri 4 Bandung. Padahal aku nggak pergi ke Bandung gitu, aku nggak pergi ke lokasi. Tapi aku bisa melihat segala keseluruhan itu dari hanya sebatas handphone kayak gitu. Itu yang aku rasakan gitu dan mungkin di sini teman-teman akan merasakan hal yang sama karena kita udah kelas 12 nih. Mungkin di sini udah ada yang lihat universitas di Instagram, lihat di Twitter, lihat di Google. Sadar gak sadar, itu tuh adalah salah satu hal yang kita rasakan yang berupa itu adalah dampak dari globalisasi loh teman-teman. Dan itu juga sangat salah satu contoh lah yang terdekat dengan kita gitu hingga saat ini. Nah, aku juga mengutip dari buku Perbandingan Pendidikan tahun 2020 yang ditulis oleh Ahmad Qurtubi bahwa dampak positif dari globalisasi di bidang pendidikan itu ada 4. Yang pertama, ia membuat pendidikan di Indonesia bisa bersaing dengan di negara lain. Jadi semakin sini, Indonesia semakin bisa beradaptasi dengan teknologi dan bisa menyaingi negara-negara hingga pendidikannya bisa setara, kayak gitu. Yang kedua, teknologi ini atau globalisasi ini membantu menciptakan tenaga kerja berkualitas serta mampu bersaing. Berkualitas karena pendidikannya maju, otomatis tenaga-tenaga ahli yang dikirimkan atau dihasilkan itu juga sangat berkualitas dan mampu bersaing di dunia luar. Selanjutnya,
adalah menciptakan manusia profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan mutu pendidikan. Itu jelas banget terlihat di kita itu bahwa ya itu adalah dampak-dampak positif yang kita rasakan gitu selama ini. Langsung nggak langsung kita merasakan hal tersebut, bahkan kita ikut bermain peran gitu di dalamnya, kayak gitu. Nah, selain itu juga globalisasi ini ngasih dampak positif, yaitu berupa wawasan dan juga pengetahuan yang kian hari kayaknya semakin bertambah gitu. Karena apa? Karena informasi yang didapat itu nggak terbatas dari satu sumber aja. Kalau biasanya nih kita satu ke sekolah cuman bawa buku paket satu, kita nggak tahu informasi apa-apa lagi gitu. Tapi ketika kita udah punya handphone, ketika kita udah punya gawai, kita mau cari informasi apapun itu pasti ada gitu. Karena nggak terbatas, apalagi sifat alamiah manusia itu kan penasaran gitu. Atau istilah di zaman sekarang tuh kepo. Kita kepo akan suatu hal. Ketika kita kepo, kita pasti nyari tahu dong kayak ini tuh gimana, asal-usulnya gimana. Itu yang ngebuat kita jadi semakin penasaran gitu. Ditambah sekarang ada fasilitasnya untuk melengkapi rasa penasaran kita itu dan akhirnya nih, kita bisa mendapatkan suatu informasi. Jadi, banyak pengetahuan tidak terbatas yang kita ambil walaupun hanya berdasar pada satu sumber aja, kayak gitu. Globalisasi juga nih, teman-teman bisa memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran. Contohnya kayak gimana sih? Ini adalah contoh yang kita alamin selama kita lagi pandemi. Contohnya adalah kuliah dan juga sekolah online, di mana tenaga pengajar dan murid bisa berkomunikasi serta belajar bersama. Waktu pandemi, kita ngerasain nih, waktu itu gurunya lagi di luar kota dan kita ada di dalam kota tersebut gitu. Sehingga jarak kita tuh kan jauh tuh. Itu yang buat kita jadi harusnya ngerasain bahwa, oh ternyata ini adalah salah satu dampak dari adanya globalisasi, dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kita yang nggak tahu apa-apa awalnya mengenai Google Meet, kita nggak tahu apa-apa mengenai Zoom Meeting. Sekarang karena adanya pandemi juga, kita jadi tahu dan ya teknologi semakin canggih, akhirnya kita tahu ada ini, ada itu, dan itu adalah salah satu dampak positif yang kita rasakan dalam globalisasi, kayak gitu. Nah, pada satu sisi, globalisasi itu emang memberikan dampak yang positif dalam bidang pendidikan. Tapi nih, di sisi lain kita nggak bisa memungkiri dong kalau globalisasi juga punya dampak yang negatif. Salah satunya nih, konten yang tidak sesuai untuk pelajar. Oke, misalnya nih, tayangan kekerasan, pornografi, yang tentunya itu nggak baik dong buat dikonsumsi sama sebagai seorang pelajar gitu. Dan itu juga bisa mempengaruhi kinerja atau fungsi otak. Di mana globalisasi di dampak negatif ini akibat adanya perkembangan teknologi ini bisa memberikan pengaruh yang buruk gitu. Pengaruh yang buruk yang tadi aku sebutkan, kayak gitu. Seperti yang mungkin di sini banyak gitu yang pakai Twitter, yang pakai TikTok, yang pakai Facebook, Instagram, banyak banget konten-konten kekerasan dan juga konten-konten pornografi yang mungkin itu bisa dimanipulasi dengan kita, memanipulasi hari lahir atau tahun lahir gitu. Itu juga jadi salah satu penyebabnya gitu. Kenapa ya ada konten yang tidak sesuai untuk pelajar tapi kita bisa nonton gitu. Karena ya kita memanipulasi data gitu sehingga ya itu juga masuk ke dalam salah satu dampak negatif dari globalisasi karena adanya perkembangan pengetahuan informasi dan juga teknologi ini. Nah, kalau tadi aku melansir dalam sebuah buku perbandingan pendidikan gitu, aku sekarang melansir dari buku Ajar Pengelolaan Pendidikan pada tahun 2017 yang ditulis oleh Ibu Cucun Sunaengsi. Ada beberapa dampak negatif globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama, kita jadi ketergantungan nih pada teknologi. Waduh, kita ketergantungan pada teknologi. Apa-apa harus ke teknologi. Jadi itu buat kita jadi kayak males gitu. Kita males. Contohnya nih, waktu pandemi, kita ulangan tuh kita di rumah kan, di rumah tuh bebas banget, kita bisa lihat Google, bisa lihat segala macam, itu yang bikin kita jadi males untuk baca, yang bikin kita males untuk mencari tahu gitu. Karena ya dalam satu genggaman itu kita bisa mendapatkan banyak informasi gitu. Itu yang sering aku dengar bahwa kita dalam satu genggaman bisa ngambil banyak banget informasi.
Dan itu sebenarnya bikin kita yang namanya ketergantungan, sampai akhirnya nih waktu kita pandemi karena kita ngelakuin hal itu, mungkin ada beberapa orang yang nggak sadar ketika di sekolah pun ngelakuin hal yang sama gitu. Ada di antara ini aku ngomongnya kita karena mungkin pelakunya adalah kita sebagai seorang pelajar kayak gitu, walaupun memang nggak semua, tapi ya itu juga termasuk pelajar gitu dan kita pun termasuk pelajar kayak gitu ya. Dan ketika ulangan di sekolah gitu, mereka masih menggunakan hal tersebut atau trik tersebut gitu. Karena ya mereka rasa, ya aku juga udah biasa ngelakuin ini di sekolah, kenapa aku nggak ngelakuin, maksudnya aku udah biasa ngelakuin ini di rumah, kenapa aku nggak ngelakuin juga di sekolah. Akhirnya itu bikin ketergantungan dan ya itu juga jadi salah satu dampak negatif dari globalisasi, yaitu ketergantungan pada teknologi. Walaupun emang bagus, tapi ya namanya juga ketergantungan gitu ya. Yang selanjutnya adalah mengkikisnya budaya di bidang pendidikan akibatnya masuk budaya asing. Banyak banget budaya asing yang masuk ke Indonesia dan itu menyebabkan budaya-budaya di bidang pendidikan yang murni bikinan kita itu jadi terkikis, kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah melahirkan golongan tertentu dalam bidang pendidikan. Di pendidikan itu banyak banget pertemanan lah, banyak banget pertemanan. Ini sebenarnya nyambung juga ke sosiologi di mana adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini menciptakan juga golongan-golongan tertentu. Misalkan golongan orang kaya yang dilihat dari handphone gitu, iPhone, Android, segala macam. Itu juga jadi salah satu di mana teknologi ini bisa melahirkan golongan tertentu dalam bidang pendidikan, khususnya di bidang pertemanan kita di sekolah, kayak gitu. Nah, bagi pelajar juga, globalisasi ini ngasih dampak negatif, yakni mengurangi waktu belajar. Karena apa gitu? Karena ada banyak tontonan dan hiburan yang dianggap lebih menarik. Kalau berdasarkan pengalaman aku waktu itu mau belajar, mau ngerjain tugas, mau nyari mau nyari informasi lewat Google, tapi kayak distract gitu sama yang namanya TikTok. Akhirnya aku malah gak sadar itu nge-scroll TikTok lama banget gitu 30 menit dan tugas tuh nggak terlaksana. Akhirnya waktu belajar aku terkurang. Itu yang mungkin dirasakan sama teman-teman juga, di mana malah ke-distract gitu akan salah sesuatu gitu. Dan akhirnya itu bikin kita jadi kayak, aduh udah deh nonton aja, aku malas ngerjain ininya dan akhirnya waktu belajar kita berkurang. Itu juga salah satu dampak negatif yang kita rasakan gitu. Kenapa aku ngomongin kita, karena aku merasakan hal tersebut gitu, bahwa waktu belajar aku kurang. Akibat contohnya nih, bukan cuma TikTok doang sebenarnya. Contohnya lagi, kita baca AU atau main Twitter, atau kita baca alternative universe, sadar gak sadar kita udah baca beberapa chapter gitu, sampai ke bawah scroll terus, akhirnya kita lupa bahwa aku tuh harusnya belajar gitu, aku tuh harusnya belajar. Akhirnya ya kalau kita kurang gitu menginisiasi hal tersebut ya kita jadi kekurangan waktu belajar. Tapi aku juga ada tips buat kalian, mungkin karena ada perkembangan teknologi juga, ada beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk menonaktifkan atau membekukan aplikasi itu dalam waktu-waktu tertentu. Yang biar kalian tuh fokus, jadi kalau nggak akan ada notif gitu dari atas dan akhirnya kalian juga nggak ke-distract untuk membuka aplikasi tersebut. Mungkin itu juga bisa teman-teman terapkan gitu ya, agar waktu belajarnya tidak terganggu. Nah, dampak lain nih, ada lagi ternyata dampak negatifnya. Dampak negatif lain dari globalisasi di bidang pendidikan itu adalah pengaruh budaya asing yang gak baik. Dan tentunya khususnya gitu, yang bertentangan sama pengaruh budaya Indonesia. Karena ya tadi kita bisa mengakses banyak informasi, kalau orang yang gak bisa menyaring akan suatu hal ya dia bakal ngelakuin atau ngikutin gaya tersebut. Walaupun gaya tersebut itu ya bertentangan sama budaya Indonesia. Itulah kenapa, alasan kenapa gitu kita harus banyak mengolah hal atau kita harus bisa menyaring sesuatu gitu. Ya, aku tahu bahwa ilmu pendidikan, teknologi atau iptek ini tuh semakin berkembang, tapi ya kalau sumber daya manusianya nggak bisa mengolah atau menyaring hal itu dengan baik ya Indonesia bakal malah jadi semakin hancur gitu. Makanya ya kita sebagai generasi muda, ayolah gitu, kita harus bisa mengolah, kita harus bisa menyaring sebuah data gitu. Jangan terlalu sering diserap secara langsung, tapi kita harus tahu dulu gitu. Ini penting gak sih buat diserap? Ini bagus gak sih buat diikutin gitu? Itu adalah kita gitu. Kita sebagai pelajar, kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi zilenial gitu, generasi Z, kita harus bisa mengolah data-data tersebut. Kita harus bisa menyaring hingga
Ya, globalisasi ini memberikan dampak positif lebih banyak dibandingkan dampak negatifnya. Kayak gitu sih. Salah satu peran kita sebagai pelajar adalah ya kita harus bisa membuat Indonesia ini bangga punya kita dengan apa? Ya kita memanfaatkan ini untuk dampak-dampak positif. Kita memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk dampak-dampak positif. Globalisasi itu punya banyak dampak positif selagi emang kita bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Nah, kayak gitu. Dari apa yang udah aku jelaskan tadi sepanjang panjang lebar gitu, ternyata nih banyak banget dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau bisa kita usahain untuk ya gimana caranya nih kita bisa menghasilkan dampak positif lebih banyak dibandingkan dengan dampak negatif. Kayak gitu dan kayaknya cukup sekian dari aku, segitu dulu ya. Semoga next time kita bisa berbincang lagi dengan hal-hal yang mungkin lebih unik gitu dan mungkin di sini kita bisa mengundang atau kita bisa bertukar pendapat, interview podcast gitu ya dengan banyak orang. Dan semoga apa yang udah aku sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua yang ngedengerin ini dan kalau ada yang salah dari aku mohon minta maaf.